Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, pagi ini kita akan mencoba membahas tentang FID, FIS, yaitu fast idle speed. Jadi di motor injeksi itu ada sebuah perangkat yang disebut dengan FIS, atau gampangannya mudahnya sistem cuk secara otomatis yang dikontrol oleh e-cuk, dimana pada kondisi tertentu, ya terutama pada waktu pagi hari, pada waktu dingin, untuk jenis motor Honda seperti ini dilengkapi dengan FIS atau fast idle speed control. Fungsinya untuk apa? Nah, sebagaimana pada motor karburator, karena yang namanya motor dalam kondisi dingin itu pasti memerlukan campuran bahan bakar yang agak gemuk. Bisa sampai paling kalau di motor karbu bisa 5:1. Nah, kalau di motor seperti ini ya rata-rata 11:1, 12:1. Artinya kebutuhan udaranya sangat sedikit atau bahan bakarnya dimaksimalkan. Supaya apa? Supaya ledakan pertama yang diinginkan oleh motor ini itu bisa segera tercapai. Masalahnya kondisi suhu mesinnya masih dingin, sehingga memerlukan sistem cuk secara otomatis. Kalau di karburator ada cuk yang secara throttle, yaitu menutup udaranya diminimalkan sehingga pasokan bahan bakar semakin besar. Nah, pada waktu tersebut, kondisi dingin tersebut, motor akhirnya mudah dihidupkan. Yang kedua, ada yang modelnya menggunakan valve cuk, piston cuk ya. Jadi nggak butterfly, nggak menutup udara, tapi menggunakan sebuah piston yang nantinya ketika piston itu diangkat, maka menambah suplai bahan bakar. Jadi prinsipnya sistem cuk itu untuk mempergemuk atau memperboros campuran sementara untuk memancing motor supaya cepat bisa hidup. Nah, sekarang kita bandingkan dengan motor yang ada di Beat atau Honda ini ya, Honda Beat ini ya, motor injeksi. Kalau di motor injeksi cuknya bagaimana? Maka diterapkan yang namanya FIS, fast idle speed. Nah, bagaimana cara kerja dari FIS ini? Mungkin yang pertama, ini saya tunjukkan dengan alat dulu ya. Nanti kita lihat, kita baca di sini kapan dia bekerja, terus bekerjanya seperti apa. Sebelum nanti kita akan melihat secara langsung pada komponen. Oke, motor ini kebetulan ya teman-teman, ini sudah lama nggak hidup nih. 2 hari motor ini nggak hidup. Jadi selain lama nggak hidup, ini juga pagi-pagi. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Pasti motor ini nanti ngecuknya lama. FIS-nya pertama kali itu akan bekerja agak lama. Loh, kok bisa begitu? Nah, FIS itu sudah dirancang menyesuaikan dengan suhu mesin. Nah, kalau suhunya mesin itu dingin banget, maka dia akan bekerja durasinya agak lama. Jadi buka e-cuk itu agak lama. Tapi nek suhunya mulai sudah panas, maka dia akan bekerja lebih cepat. Artinya hanya sebentar bekerjanya. Nah, sekarang kita lihat motor ini suhunya berapa. Kita kontak on. Ini sudah kita pasang ya. Nah, oke. Kontak on. Oke, kita cari pada motor Beat ya, Beat 110. Oke. Putaran mesin masih 0 karena belum hidup. EOT ini adalah sensor suhu yang terdeteksi. Engine oil ya. Ini temperatur ya.
Jadi sekarang saat ini motor ini suhunya masih dingin, masih 30 derajat. Masih 30 derajat. Kalau 30 derajat ini termasuk dingin banget. Maka pada waktu ini mode fish ini nanti akan bekerja. Nah, bekerjanya dan pasti nanti akan lebih lama. Sekarang kita lihat ke bawah untuk melihat. Ini fish fast idle switch pada waktu sekarang ini masih off. Kemudian nanti kita hidupkan, perhatikan pada alat ini. Nanti fish ini akan on. Kapan dia on? Fish itu onnya kapan? Yaitu ketika kunci kontak on, kemudian di starter, ada putaran mesin, ada pulsa CKP yang bekerja, kemudian dia on, terbuka. Nah, terbukanya tersebut selama, kita lihat saja di sini, off-nya ini nanti jadi on berapa lama ya, kita lihat saja di sini. Oke, perhatikan ini. Oke, on 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir 10 detik. Nah, fish-nya ini hampir 10 detik. Nah, kemudian kita lihat, naik, lihat suhunya. Nah, suhu mesin akan berangsur-angsur besar ya, dari 30 menjadi 32 dan seterusnya. Maka semakin panas mesin ini, pastinya nanti dia akan membutuhkan waktu akan membutuhkan waktu yang pendek untuk fishnya bekerja. Saya ulangi, saya matikan lagi ya. Nah, saya matikan lagi. Oke, saat ini suhunya 37 derajat. Kita kembali kepada fish. Nah, oke. Fishnya off. Nah, sekarang perhatikan antara fish ini nanti on waktu awal hidup, dan perhatikan dengungan RPM mesin, putaran mesin. Dan nanti pasti selama on, putaran mesin akan terasa besar, membesar sendiri, gitu ya. Kemudian ketika dia off, maka putaran mesin akan mengecil. Ya, yang pertama kita lihat, kita dengarkan untuk suaranya dulu. Oke, kita perhatikan ya, agak dekat dengan mesin. Kita hidupkan. Perhatikan suara mesin. Nah, pada waktu off dia turun ya, kita turun. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat RPM. Ya, kita matikan lagi mesinnya. RPM sebentar. Putaran mesin 0. Oke. Kita hidupkan. Putaran mesin pertama hidup selama fishnya tadi itu on, dia nanti akan besar, bahkan mungkin lebih dari 2000 ke atas biasanya. Tapi setelah off, dia akan kembali kepada RPM yang sesungguhnya atau RPM yang setelan kemarin. Nah, kita lihat saja ini. Nah, kita tidak bisa melihat bareng-bareng ya, kebetulan alat ini masih jadul, belum bisa melihat bareng-bareng antara putaran mesin dengan kerjanya fish ya. Kita lihat saja ini ya, percaya saja pokoknya putaran mesin ini nanti berbarengan dengan fish itu bekerja. Oke. Nah, 2000 kembali turun 1600. Nah, ini yang RPM normalnya. Artinya pada waktu ini berarti putaran mesin itu sudah kembali normal dan fishnya kita lihat pasti sudah off. Nah, sudah off kan? Oke ya, itu sekilas untuk cara kerja fast idle switch atau gampangannya sing paling mudah dimengerti, cuk otomatis. Oke, itu ya. Sementara itu mudah-mudahan untuk melihat cara kerja fish dengan alat kita bisa memahaminya. Nanti akan kita coba cara kerja yang langsung di komponennya. Oke, terima kasih.